Salam Bagas Waras, salam sehat. Ini bukan tutorial, sekali lagi ini bukan tutorial. Bertemu lagi dengan saya, Sekar Bisma Budaya Channel. Kali ini saya akan memberikan pembahasan yaitu bagi YouTuber-YouTuber yang masih baru, yang belum berhasil. Ya, jadi ini bukan tutorial, tapi ini adalah hanya sebuah pemahaman. Sekali lagi, ini sebuah pemahaman bagi YouTuber-YouTuber yang masih baru. Saya memang senang mempelajari sesuatu. Saya senang membuat eksperimen, percobaan-percobaan. Saya suka sekali mempelajari bagaimana YouTuber-YouTuber itu yang sudah berhasil. Jadi bermacam-macam teman-teman YouTuber yang sudah berhasil itu tutorialnya bermacam-macam, antara lain kata orang-orang tua saya, kata simbah-simbah saya, kalau kita mau cari jenang, ya kita harus punya jeneng dulu. Kalau kita mau cari makan, ya kita harus cari nama dulu. Kalau kita sudah bisa cari nama, apapun itu bisa jadi jenang atau jadi makanan. Salah satu contoh, YouTuber yang sudah berhasil, itu salah satunya adalah mereka memang dari awalnya sudah mempunyai nama besar. Ya, si A, si B, si C itu namanya sudah besar. Begitu muncul YouTube, mereka bikin YouTuber, followernya banyak atau pengikutnya banyak, yang ingin tahu, ya, yang ingin tahu itu banyak sekali apa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai nama yang sudah besar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, YouTuber itu yang sudah berhasil, memang dia di ahli IT. Dia memang memakai ahli IT. Dia memang diotak-atik. Dia ahli IT, bagaimana cara menyedot penonton supaya menonton YouTube-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu memang seseorang sudah mempunyai profesi tertentu. Seseorang mempunyai profesi tertentu, tetapi di dalam membuat YouTube itu, dia justru tidak di dalam profesinya itu, di luar profesinya. Itu sangat luar biasa. Ya. Jadi seseorang mempunyai profesi A, tapi justru dia dalam membuat YouTuber ini, dia membuat YouTube, yaitu konten tentang Z, tentang X, tentang Y. Nah, itu contohnya. Yang berikutnya, yang sudah berhasil yaitu selalu mempelajari teman-teman YouTube yang sudah berhasil. Selalu dipelajari dan tidak menyerah. Itu antara lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu bagaimana toh teman-teman yang belum berhasil dengan YouTuber Anda, konten-konten Anda, subscribe-nya sudah lebih dari 1000, tapi penontonnya belum maksimal, jam tayangnya belum maksimal. Padahal Anda sudah membuat yang begitu sangat menarik, yang begitu sangat luar biasa, tapi penontonnya belum bisa. Nah, sekarang saya akan tanya kepada Anda, tujuan Anda membuat konten YouTube itu untuk apa? Bagi teman-teman yang belum berhasil loh ya. Saya ini pertanyaannya bagi teman-teman yang belum berhasil. Kalau teman-teman yang belum berhasil pada saat membuat konten YouTube itu tujuannya untuk mencari uang, ya jangan berhenti. Anda sudah terlanjur masuk ke dalam yang basah. Kalau Anda kembali lagi ke tempat semula, yaitu
percuma Anda, ya teruskan saja. Sampai kapan? Sampai berhasil. Jangan menyerah, Anda sudah terlanjur. Itu kalau memang Anda itu membuat konten YouTube untuk mencari uang, yang pertama. Tetapi kalau Anda membuat, teman-teman banyak juga yang membuat konten YouTube hanya sekedar iseng untuk menyimpan dokumen. Karena kalau video-video itu disimpan dalam HP atau disimpan di dalam komputer atau laptop, itu memenuhi, ya, tidak cukup. Akhirnya disimpan di dalam YouTube, konten YouTube. Mau ada yang nonton terserah, tidak ada yang nonton yang terserah. Lah tujuannya cuman menyimpan dokumen. Jadi tidak ada tujuannya untuk mencari uang. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tujuannya adalah ada yang teman-teman itu mendirikan usaha. Walaupun belum berhasil sekarang, tapi YouTube itu adalah mendirikan usaha yang sangat gampang. Nanti yang akan menikmati anak dan cucunya, biar diteruskan oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, oleh generasi penerusnya. Nah, itu antara lain, ya. Yang pertama tadi saya ulangi, yaitu memang membuat konten YouTube untuk mencari uang. Yang kedua sengaja iseng-iseng untuk menyimpan dokumen saja. Yang ketiga memang mendirikan usaha, tapi yang menikmati bukan yang membuat konten itu, tetapi generasi penerusnya, anaknya atau cucunya. Memang sekarang belum berhasil, tapi anak cucunya nanti kan tinggal selangkah lagi, tinggal berhasil. Nah, contohnya seperti saya ini subscribe-nya sudah di angka 1640 sekian, penontonnya sudah 3600 sekian. Saya juga belum dapat uangnya, nunggu 4000 jam tayang dulu. Masih kurang, ya, masih kurang di angka 80-an lah, atau sekitar 60-an lagi. Saya nggak menyerah. Lah, kenapa saya tidak menyerah? Untuk saya ulangi, untuk yang shotnya baru dapat uang sekitar 180.000. Kalau di jumlahnya, ya 1 juta juga belum ada. Tetapi saya tidak menyerah. Lawang saya membuat konten itu yang pertama hanya untuk iseng-iseng saja kok. Terus saya tanya kepada anak saya yang sekolah di IT tentang YouTube itu bagaimana, atau diterangkan begini Pak. Oh ya gitu, kalau gitu saya iseng saja. Saya membuat iseng, kok dilalanya sekarang subscribe-nya sudah 1000 lebih, jam tayangnya sudah sekian, penghasilannya sudah dapat sekian, walaupun belum bisa diambil, nanti nunggu jam tayang penuh dulu. Tetapi saya tidak menyerah. Kenapa saya tidak menyerah? Karena saya cuma iseng. Nah, saya iseng, kok dilalanya sudah dapat sekian. Yang kedua, saya menyimpan dokumen karena saya bergerak di bidang seni dan budaya. Setiap ada seni dan budaya di mana saja, itu selalu saya dokumenkan, saya masukkan ke konten saya. Yang kedua, memang saya dan kru saya selalu membuat adegan-adegan pentas, terus saya masukkan ke konten saya. Kalau saya simpan di laptop, wah penuh. Saya dalam bulan bisa 4 kali membuat pentas. Bahkan pentas itu bisa durasinya 45 menit ke atas. Dalam 1 bulan bisa 4 kali lah. Itu kalau saya simpan di laptop, lah penuh laptop dan komputer saya. Tetapi kalau saya simpan di konten YouTube, nah itu sangat ngirit sekali. Itu yang kedua. Yang pertama iseng, yang kedua memang saya menyimpan dokumen. Nah, yang ketiganya, untung-untungan nanti suatu saat kalau saya dapat penghasilan, yaitu rezeki buat saya. Jadi saya tidak menyerah. Makanya ini saya berikan judul
ini bukan tutorial, ini adalah pemahaman. Ya, ini bukan tutorial, ini adalah pemahaman, hanya memberikan semangat kepada teman-teman YouTube. Jadi mulai sekarang Anda silahkan, Anda mau pilih yang mana, ya. Ada beberapa kriteria itu. Ya, kalau Anda menyerah, kenapa saya ini Sekar Bisma Budaya Channel bisa ngomong itu? Teman-teman yang berhasil itu saya pelajari, saya buka. Ada yang awalnya mereka sudah mendapatkan subscribe itu 3.000, tapi mereka belum mendapatkan monet, belum mendapatkan penghasilan. Hampir menyerah dia. Terus ngelokro dia, menyerah. Suatu saat ketemu dengan orang, lah, kamu sudah dapat sekian, tapi monetnya, penghasilannya belum dapat. Ya percuma kemarin kamu membuat konten. Ya kalau mau terus ya diteruskan sampai kapan? Sampai dapat. Tapi nggak usah. Akhirnya seseorang itu diteruskan. Mungkin sampai jual sesuatu ya untuk membuat konten itu. Mungkin karena kalau sedang buat konten dengan kru orang banyak seperti saya, kru saya itu sampai 15. Kalau membuat konten, kalau membuat syutingan kan minimal harus ada minum, ada snack, syukur-syukur kalau ada rezeki kita makan. Karena saya bergerak di bidang seni dan budaya, ada jadilan, ada ketoprak, ada karawitan, ada langan carito, dan lain sebagainya. Teman-teman saya, kru saya juga tidak usah berpikir kok belum ada penghasilan, tidak. Teman-teman saya memang senang pentas, tapi tidak perlu dibayar, hanya sekedar kumpul-kumpul, pentas jadilan, ketoprak, wayang orang, wayang kulit, terus didokumenkan. Nah, itu teman-teman, ini bukan tutorial, ini adalah suatu pemahaman bagi panjenengan, bagi saudara-saudara, mau ke arah tujuannya, mau kemana. Ya? Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan lagi di Sekar Bisma Budaya Channel. Salam Bagas Waras.